Nama ini hampir selalu muncul sebagai perempuan paling kejam yang pernah memerintah China. Iya, dia adalah Wu Zetian. Lo pernah dengar gak? Tapi sebelum memberi label dia paling kejam, ada baiknya kita kenal dulu sama kisahnya. Wu Zetian memulai hidupnya bukan sebagai ratu. Dia sebenarnya hanya seorang selir di istana dinasti Tang. Setelah kaisar meninggal, sesuai tradisi, dia dikirim ke biara. Seharusnya hidupnya tuh selesai sampai di situ. Tapi enggak. Dia akhirnya kembali ke istana menjadi permaisuri, lalu perlahan mengambil alih kekuasaan, sampai akhirnya dia menjadi satu-satunya perempuan dalam sejarah China yang menyandang gelar kaisar. Tentu aja jalannya tuh nggak indah, banyak lawan politik yang dia singkirkan. Ada yang dihukum mati, ada yang diasingkan. Bahkan ada tuduhan bahwa dia tuh rela membunuh putrinya sendiri demi menjatuhkan sang permaisuri. Meski begitu, banyak sejarawan modern mengingatkan bahwa tuduhan tersebut masih diperdebatkan karena sebagian besar catatan tentang Wu Zetian ditulis setelah dia nggak lagi berkuasa. Namun di sisi lain, dia juga memperkuat pemerintahan dinasti Tang. Dia tuh memperluas kesempatan bagi orang berbakat untuk jadi pejabat dan memimpin salah satu masa yang relatif stabil dalam sejarah dinasti tersebut. Pada usia lebih dari 80 tahun, Wu Zetian dipaksa turun tahta akibat kudeta istana. Beberapa bulan kemudian, dia meninggal karena usia tua dan penyakit. Tapi yang menarik, setelah lebih dari 1300 tahun, orang tuh masih berdebat tentang satu hal. Apakah Wu Zetian itu adalah seorang tiran? Atau justru dia adalah seorang pemimpin yang besar? Dan mungkin justru disitulah pelajarannya. Kita tuh sering ingin dunia memberikan satu jawaban yang sederhana. Siapa yang baik, siapa yang jahat. Padahal hidup hampir nggak pernah sesederhana itu. Seseorang bisa membuat keputusan yang luar biasa, dan di saat yang sama juga, dia juga melakukan kesalahan yang besar. Karena manusia itu bukan cuma hitam atau putih saja. Kita semua adalah campuran dari keberanian, kelemahan, ambisi, dan penyesalannya kita sendiri. Semua bergabung jadi satu. Mungkin itulah mengapa sejarah begitu penting. Bukan untuk cari tahu siapa yang paling benar, tapi untuk ngingetin kita bahwa sebelum kita menghakimi seseorang, kita harus berani melihat keseluruhan cerita. Terus, menurut lo, Wu Zetian tuh yang mana?